Bermotor bermasalah diduga usai isi BBM terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Mekanik bengkel di Surabaya mengaku menangani sepeda motor yang mati mesin diduga karena diisi BBM yang tercampur zat lain. Setelah masyarakat ramai-ramai mengeluhkan motornya mengalami berbet usai mengisi BBM jenis Pertalite. Selamat pagi penonton setia AB News, kembali lagi bersama saya Diana di program yang selalu membahas mengenai ekonomi dan kebijakan politik yang tentunya sangat relevan dengan kehidupan. Hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang sangat kompeten. Siapa mereka? Selamat datang Bapak Bagus selaku manajer dari Pertamina. Dan selamat datang juga Ibu Ayu Lestari selaku ahli hukum yang nantinya akan mewakili pendapat dari para konsumen. Berdasarkan berita yang beredar di media massa, beberapa hari ini semenjak tidak adanya suplai dari BBM swasta, banyak sekali kejadian motor mogok dan berebet yang diakibatkan oleh BBM Pertalite yang mengandung etanol dan air. Sekarang kami telah terhubung dengan Anya di lokasi. Selamat pagi, saya Anya melaporkan kejadian secara langsung di Pertamina, Jimbaran, Bali. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber saya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anya dari ABTV. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Michael. Selamat pagi Bapak Michael. Nah, tadi Bapak Michael saya lihat Bapak sudah mengantri untuk membeli bensin. Namun saya lihat kembali Bapak malah tidak jadi beli dan langsung parkir di sini. Boleh kasih tahu saya apa yang terjadi dengan Bapak sehingga Bapak tidak jadi membeli bensin? Sebenarnya saya kan ingin isi bensin Pertamax. Namun sekarang Pertamax lagi nggak ada, jadi saya nggak mau isi Pertalite. Begitu. Emang ada apa sih dengan Pertalite sehingga Bapak tidak ingin membeli Pertalite tersebut? Sejujurnya saya sih kalau perlu kan saya tinggal isi aja Pertalite kan ya. Namun saya punya pengalaman buruk ketika saya mengisi Pertalite. Itu motor saya langsung mengalami berebet rusak gitu lah, ada yang rusak gitu pasti. Ketika saya perbaiki motor saya itu kira-kira habis sekitar 4.900.000. Wah, berarti Pertalite sangat berpengaruh buruk ya bagi sepeda motor ya. Apa sih menurut Bapak kenapa masyarakat tuh masih mau membeli Pertalite padahal mereka sudah tahu kan bahwa Pertalite tersebut tidak sebagus awal dan juga mengalami oplosan seperti itu. Mau gimana lagi kan masyarakat sekarang cuma ada Pertalite kan di posisi. Emang mereka mau nunggu itu sampai Pertamax saya datang. Sebenarnya kan saya sebenarnya kan asli pengguna pom bensin Shell kan sebenarnya. Tapi karena pemerintah ini melarang impor dari Shell, jadi saya terpaksa pakai Pertamax ya. Untung masih aman ya motor saya, tapi kalau saya disuruh isi Pertalite, sorry ya nggak mau. Begitu ya, aduh kasihan sekali. Bapak ada pesan nggak buat perusahaan Pertamina sendiri? Pesan dari saya untuk Pertamina, tolong bensinnya ditingkatkan kualitasnya agar bisa bersaing dengan Shell dan teman-temannya itu SPBU swasta. Dan tolonglah janganlah monopoli terus kan, karena itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang monopoli sama undang-undang pelindungan konsumen. Tapi walaupun saya tahu kalian itu kebal terhadap itu undang-undang ya. Baik. Terima kasih ya Bapak Mike sudah bersedia saya wawancarai. Selamat pagi. Saya Anya melaporkan kejadian di tempat, kembali ke studio. Selamat pagi. Saya ingin bertanya dengan Ibu Ayu Lestari, kan Pertamina itu sering dituduh melakukan monopoli agar tidak kehilangan bagian dalam keuntungannya. Nah, apakah yang dilakukan Pertamina itu memanglah diperbolehkan undang-undang atau hanya akal-akalan Pertamina saja? Ya, saya sebagai ahli hukum melihat adanya beberapa pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang merupakan undang-undang anti monopoli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pertamina itu melanggar kedua undang-undang tersebut dan membuat salah satu narasumber kita yaitu Bapak Michael merasa dirugikan dan kerugiannya itu cukup tidak main-main. Itu baru saja hanya Bapak Michael yang menjadi korban dan belum orang lain selain Bapak Michael. Bagaimana tanggapan dari Bapak Bagus sendiri? Jadi yang dikatakan oleh Bu Yules itu tidak sepenuhnya benar. Di mana Pertamina itu sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 51, di mana pemerintah memberikan mandat kepada Pertamina sebagai perusahaan BUMN.
untuk melakukan monopoli untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menurut Ibu, pernah nggak sih KPPU itu memberikan sanksi kepada pihak Pertamina karena dianggap main pasar sendiri? Jadi KPPU sendiri tidak pernah memberikan sanksi kepada Pertamina karena KPPU bukan lembaga hukum dan KPPU sendiri hanya memberikan peneguran kepada Pertamina. Oke, terkait adanya kejadian ini, adakah solusi yang ingin kalian sampaikan? Dimulai dari Bapak Bagus terlebih dahulu. Namun terkait kejadian BBM, oplosan kami akui memang benar. Adanya dikarenakan quality control kami yang kurang. Untuk kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi kami. Saya mewakili Pertamina akan memberikan servis gratis terhadap motor yang rusak atau berobat dan memenuhi permintaan Bapak Mike terkait perbaikan kualitas bensin Pertamina. Baik, terima kasih Bapak Bagus. Selanjutnya, bagaimana solusi dari Ibu Yula sendiri? Dari saya sendiri sebagai ahli hukum ingin Pertamina memperbaiki kualitas BBM-nya sesuai tuntutan yang diberikan oleh Bapak Mike sehingga kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi dan mengizinkan SPBU swasta untuk beroperasi kembali. Terima kasih atas pendapat dan solusi dari Bapak dan Ibu. Sampai sudah kita di penghujung acara. Semoga pendapat dari kedua narasumber ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Diana, pamit undur diri.